Jasad Sutrimo, mantan pegawai mantan Japitsus Febri Adriansyah, segera diekshumasi oleh pihak kepolisian. Kita akan bahas bersama Oktavinda Savitri, dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Kita berbicara soal ekshumasi untuk sore hari ini. Apa yang kemudian sebetulnya perlu didapatkan atau bahkan wajib begitu diperoleh petugas untuk bisa mengungkap kematian seseorang melalui proses ekshumasi ini? Oke, ini mungkin maksudnya yang mesti diperiksa gitu kali ya Mas ya. Betul. Jadi memang yang namanya otopsi itu kan kita membuka rongga-rongga, kemudian melakukan pemeriksaan dari semua organ yang ada untuk kemudian bisa menentukan sebab kematian kan gitu. Jadi yang harus dilakukan ya sesuai dengan standar, kita melakukan pemeriksaan korbannya, mulai dari pemeriksaan luar ya semuanya kita periksa, kemudian kita buka, kita ambil organ-organnya, kita periksa satu persatu. Kalau misalnya pada kasus yang memang dibutuhkan, terutama seperti ekshumasi ini udah pasti biasanya kita akan perlu untuk pemeriksaan tambahan gitu ya, pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi nanti biasanya akan diambil organ-organnya untuk pemeriksaan, untuk mengetahui kelainannya seperti apa. Kemudian kalau memang dicurigai ada zat-zat yang dikonsumsi, tentu kita harus ambil organ-organ juga untuk pemeriksaan toksikologi gitu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan gitu untuk pemeriksaan untuk bisa mengetahui sebab kematian. Kalau di dalam ekshumasi juga kan biasanya tanah di sekitar makam juga kita ambil, di sekitar jasad itu kita ambil juga, karena kan di tanah juga ada macam-macam zat ya yang mungkin terserap juga ke dalam jenazah tadi, yang harus kita bandingkan. Jadi bahwa ini memang betul terjadi sebelum kematiankah atau sebenarnya memang terpengaruh oleh tanah makam. Seperti itu sih Mas. Oke, jadi ketika proses ekshumasi ini dilakukan, dalam artian jenazah ini sudah dimakamkan, ada pengaruh dari tanah yang digunakan untuk pengubur begitu ya, karena memang kondisinya sudah berada di dalam. Nah, kalau ini posisinya sudah dimakamkan 2 minggu, seberapa kemudian pengaruhnya kepada kondisi jasad yang sudah dimakamkan yang kemudian akan diekshumasi, Dokter Okta? Oke, sebenarnya yang perlu kita perhatikan pada ekshumasi adalah faktor pembusukannya gitu ya. Karena faktor pembusukan ini kan ya mempengaruhi juga pemeriksaan gitu. Jadi pemeriksaannya harus lebih teliti tentu saja, karena antara gambaran memar gitu kan mungkin sudah hilang atau justru tampak seperti memar padahal sebenarnya karena proses pembusukan atau dipengaruhi oleh tanah. Masalahnya adalah kan kita juga tidak mengetahui kondisi tanah di lokasi makamnya gitu. Apakah dia modelnya yang kering, apakah modelnya basah gitu. Itu yang nanti harus dilihat betul pada saat kita melakukan penggalian. Sehingga tadi kalau memang misalnya ada zat-zat tertentu yang ada di dalam tanah tadi bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi kalau memang ketemu zatnya di jenazah, ketemu juga di tanah, kita periksa kadarnya, tentu kita bisa bandingkan gitu ya. Kalau kadarnya tinggi sekali, sementara di tanahnya rendah, jadi mungkin memang ada kemungkinan terjadinya sebelum itu, misalnya seperti itu, gitu. Atau misalnya yang ditakutkan juga kan sebenarnya binatang pengerat gitu ya, sehingga ada organ-organ yang mungkin atau ada luka yang harus diperiksa lagi gitu ya, bahwa ini luka ini terjadinya sebelum atau sesudah kematian, apakah memang sebelum kejadian ada luka atau justru terjadi karena binatang pengerat yang ada di dalam tanah. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, Mas Dev. Baik, Dokter Okta, ini akan mengungkap kasus ketika jasad ini ditemukan itu kondisinya keadaan mulutnya berbusa begitu. Nah, bagaimana kemudian ekshumasi ini bisa menjawab ini? Karena kan busa tentu sudah dibersihkan begitu ya. Sementara yang akan diperiksa kemungkinan adalah bagian dalam begitu kalau kasusnya seperti ini. Ya, sebenarnya mulut berbusa itu kalau di kami biasanya menunjukkan lebih ke arah mekanisme biasanya gitu ya, bahwa ini ada kemungkinan gejala kemungkinan terjadi asfiksia gitu ya, atau mati lemas istilahnya gitu. Jadi asfiksia ini sebenarnya sebuah mekanisme yang bisa terjadi
karena berbagai sebab gitu. Penyakit juga bisa bikin mulut berbusa gitu kan. Kekerasan juga bisa, mau kekerasan tumpul, kekerasan tajam, racun, kimia gitu, atau misalnya tersengat listrik, itu juga bisa menyebabkan asfiksia tadi gitu, yang biasanya tenggelam juga, itu kan biasanya dari busa halusnya itu menunjukkan ke arah sana, tapi itu kan sesuatu yang baru indikasi aja gitu ya, yang harus kita pastikan dengan otopsi tadi, melihat organ-organ yang lain, melihat darahnya, melihat parunya gitu, untuk kemudian kita bisa yakin bahwa itu betul asfiksia, dan kemudian kita mencari juga ini asfiksianya terjadi karena apa, apakah memang penyakit atau karena kekerasan, seperti itu Mas Dev. Baik, jadi ini memang masih perlu untuk dicari tahu lebih detail karena mulut berbusa ini tidak menjadi indikasi yang khas pada satu kejadian atau satu kondisi begitu ya, tapi ada banyak yang secara kedokteran forensik demikian. Baik, kalau begitu. Nah, ini akan dilakukan besok. Orang selalu penasaran dengan hasilnya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan begitu untuk memeriksa ini? Saya yakin jawabannya kasus per kasus, tapi kalau secara umum biasanya butuh waktu berapa lama? Ya, betul, memang betul sekali Mas. Jadi memang kasus per kasus. Kalau otopsi yang masih segar aja, biasanya kita bisa 3-4 jam gitu ya. Jadi kalau ini sudah dikubur, kita nggak tahu kondisi tanahnya seperti apa, tentu pemeriksaannya bisa lebih lama gitu ya, untuk baru meriksa jenazahnya saja gitu ya, melihat lukanya, mencari tadi kelainan di kulitnya dan seterusnya, kemudian melakukan otopsinya gitu. Nah, yang lama lagi memang nanti adalah untuk pemeriksaan labnya, karena ini kan kita sama sekali nggak tahu gitu ya, nggak punya kecurigaan ini ke arah apa atau ke arah mana gitu ya. Kalau misalnya pun racun gitu, racunnya jenis apa gitu. Jadi artinya kita harus meriksa semuanya nih, gitu. Semua histopatologinya kita periksa. Kalau memang misalnya kecurigaan ke arah racun, maka panel toksikologinya semua kita periksa. Nah, itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sebentar tentu gitu kan, kita juga harus sangat berhati-hati, apalagi tadi perlu pembanding dari tanahnya gitu kan ya, jadi banyak yang mesti diperiksa gitu. Jadi biasanya memang yang lama di labnya tadi gitu. Nah, kalau ditanya berapa lama ya tergantung tadi zat apa yang diperiksa gitu, di mana meriksanya. Jadi bisa aja sampai 2 bulan atau 4 bulan juga sangat mungkin gitu. Kalau misalnya ternyata zat yang mau kita periksa ternyata di sini nggak bisa gitu ya, mau cari di luar misalnya gitu. Atau misalnya kita periksa kok negatif ya, tapi kita curiga nih kok negatifnya nggak terlalu antara negatif sama positif, berarti kan harus kita ulang gitu. Nah, ulang itu kan ada prosesnya lagi gitu. Jadi memang nggak bisa sebentar sih gitu. Baik, kalau begitu dokter, ini proses ekshumasi biasanya siapa saja yang terlibat? Apakah hanya dokter forensik saja dengan tim laboratorium, atau ada mungkin pihak-pihak lain yang juga akan terlibat begitu untuk bisa memberikan penilaian? Karena kan tadi juga harus menilai soal unsur-unsur yang ada di tanah, begitu kemudian juga hal-hal lain begitu yang mungkin ditemukan ketika proses ekshumasi sampai pemeriksaan di laboratorium itu berlangsung. Oke, baik. Jadi memang betul bahwa kan kita mau mencari sebab kematian gitu kan ya. Jadi melalui proses otopsi. Jadi biasanya kalau otopsinya saja ya dokter forensik yang melakukan kan gitu. Bisa mengajak yang lain yang memang misalnya terkait dengan proses pengambilan sampelnya, misalnya mungkin tadi kalau misalnya ada kecurigaan ke arah racun misalnya, toksikolognya mungkin bisa ikut untuk kira-kira organ apa sih yang mau diambil gitu. Atau sebenarnya kalau kita sudah berkoordinasi, kira-kira kita udah tahu nih organ yang mau diambil apa aja ya. Berarti kan cukup dari dokter forensiknya aja yang turun. Yang penting tadi pengemasan, pengambilan sampelnya betul, kemudian jumlahnya cukup, cara pengambilannya benar, cara penyimpanannya benar, sehingga nanti teman-teman di lab sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan baik juga gitu. Jadi kalau di otopsinya sendiri tidak perlu banyak-banyak sebenarnya gitu ya, tapi nanti mungkin keterlibatan untuk pemeriksaan sampel-sampelnya yang bisa melibatkan banyak sebenarnya gitu, toksikologinya, karena kan kita nggak tahu
kalau misalnya kecurigaan ke arah toksikologi ini mau ke arah mana gitu. Baik, kalau Kan begitu. toksikolog kan ada ahlinya masing-masing gitu ya untuk zat-zatnya sendiri. Baik, kalau begitu tentu kita akan lihat seperti apa prosesnya, termasuk apa yang kemudian jadi temuan dari kasus yang sedang akan didalami ini. Terima kasih banyak Dokter Forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia, Oktavinda Savitri, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Dokter Okta. Terima kasih, selamat sore Mas Dev. Selamat sore.